Selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam sukacita yang daripada Tuhan untuk melakukan pekerjaan kita dalam satu hari ini. Biarlah kita diberangkatkan melalui firman Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh bangun dari tempat tidur kami untuk melakukan pekerjaan kami di dalam dunia ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Berangkatkan kami Tuhan di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang memberangkatkan kita untuk melakukan pekerjaan kita dalam satu hari ini diambil dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita membaca renungan ini, mungkin kita masih berada dalam fase di mana dunia masih terjangkit virus corona. Memang betapa menyakitkan dan menyusahkan semua orang dan kehidupan yang ada di dunia ini. Semua orang yang bekerja akhirnya mengalami pengangguran ketika mereka diputuskan kerja. Kita sulit untuk menghirup udara segar karena takut akan virus ini. Banyak orang yang terpapar oleh penyakit virus ini yang menderita. Semua tempat, negara, bahkan kota-kota kita sedang diawasi, dijaga dengan ketat untuk memutus rantai virus corona. Tentu yang menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, apa yang dapat kita lakukan? Jawabannya adalah saat ini ketika kita berada di dalam kesusahan ini, maka hanya berdoa itu sudah menjadi kekuatan serta harapan terakhir kita memohon kepada Tuhan. Tuhan meminta kita saat ini melalui firman-Nya agar kita berdoa bagi kota, bahkan dunia yang kita tempati ini. Tuhan meminta bangsanya, bangsa Israel, untuk mendoakan kesejahteraannya, mendoakan kesejahteraan di mana mereka dibuang. Selain berdoa, Tuhan juga meminta agar kita juga mengusahakan kesejahteraan kota tempat kita tinggal. Kesejahteraan yang diminta di sini Bapak Ibu adalah keselamatan dan kekuatan untuk melawan virus corona ini. Untuk mengusahakan itu, kita perlu membantu pemerintah, gugus COVID dan pelayanan kesehatan untuk membuat semua usaha serta cara yang bisa dijalankan dengan baik. Dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Dengan itu kita sudah menjadi pelaku untuk mensejahterakan kota ini. Namun sampai kapan kita harus berdoa ketika Tuhan meminta kita berdoa? Sampai kita menerima dan mengalaminya. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang menimpa kota dan bangsa kita, Tuhan sudah memberikan kepada kita kekuatan dan otoritas serta tanggung jawab untuk berdoa dan mengusahakan kesejahteraan bumi ini. Setiap hari kita harus berdoa untuk keadaan yang menimpa kita. Kita sudah diberikan kuasa atau senjata. Itu sebabnya mari
kita memakainya, mari kita mengaktifkannya dalam peperangan rohani ini. Saudara yang terkasih, jikalau kita membaca renungan ini, virus corona mungkin sudah dapat diatasi, maka terpujilah Tuhan yang sudah mendengarkan doa kita. Akan tetapi, jikalau pandemi ini masih terus berlanjut, bila kita kategorikan sebagai pencobaan, anggaplah ini sebagai pencobaan yang bisa kita hadapi, yang tidak melewati batas kemampuan manusia. Apa yang kita harapkan bagi dunia ini, baiklah kita mendoakannya di hadapan Tuhan, sehingga kita mendapatkan karunia keselamatan, kesejahteraan, dan kedamaian bagi dunia kita. Biarlah bumi kita ini akan tetap menjadi panggung kemuliaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan kami di situasi saat ini, di mana virus corona membawa kami jatuh pada kehampaan, jatuh pada kemerosotan iman, di mana orang-orang banyak yang berpikiran bahwa ini menjadi akhir dari hidup mereka. Tetapi kami yakin dan percaya, bila Tuhan meminta kami untuk senantiasa berdoa di dalam kehidupan kami untuk kesejahteraan kota ini, Tuhan telah memberikan kuasa kepada kami supaya kami mampu untuk menghadapi, melewati cobaan ini dan beroleh sukacita yang daripada Tuhan. Ajari kami Tuhan dan mampukan kami agar senantiasa tetap berdoa dan meminta kepadamu, agar kami boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan untuk melewati setiap problema, peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kuasa-Mu yang senantiasa menyertai kami di dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati Tuhan setiap para jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati setiap pekerjaan, tangan dan usaha yang mereka lakukan. Berkati juga para hamba Tuhan yang mengabarkan kabar sukacita, sehingga setiap jemaat yang mendengarkan beroleh kekuatan menjalani kehidupan mereka di bumi ini. Berkati juga pemerintah kami yang senantiasa bekerja berlelah untuk memberantas penyebaran virus corona ini. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas mereka dan bumi ini. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.